Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya finishing dalam furniture. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang finishing, yaitu finishing duko. Finishing duko itu adalah biasa digunakan pada finishing cat mobil ataupun finishing pada motor. Finishing ini sendiri biasanya juga digunakan pada furniture, yaitu melalui proses penggosokan, dihaluskan, lalu ditempel, setelah itu dispray atau disemprot. Finishing duko ini biasanya orang akan menggunakan bahan dari multiplank, tapi ada juga orang yang memakai dengan bahan MDF atau HMR agar proses pendukuan, proses penggosokan ini itu akan berlangsung cepat, karena HPL itu sendiri tidak mempunyai serat, jadi proses pendukuan akan berlangsung dengan cepat. Finishing duko itu ada dengan dua finishing, yaitu pertama dengan glossy, lalu yang kedua dengan finishing dock. Untuk finishing duko itu biasanya digunakan pada desain-desain klasik atau juga desain-desain yang modern. Untuk desain-desain klasik itu kita disarankan pakai finishing duko. Karena apa? Karena pada finishing duko itu bisa menutupi pori-pori pada bahan, juga dia bisa mampu melalui selah-selah dan lipatan-lipatan pada suatu profilan, dan profilan biasanya dipakai pada desain-desain klasik. Contohnya seperti ini. Pada profilan-profilan seperti ini biasanya kita akan menggunakan finishing berupa spray atau duko, atau juga kalau misalkan bergaya dengan klasik tradisional, itu kita bisa menggunakan finishing yang berhubungan dengan kayu, karena duko ini sifatnya itu menutup serat, menutup pori-pori, juga menutup tekstur atau motif dari kayu itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita ingin mendesain style-style klasik, itu kita disarankan memakai finishing duko. Finishing duko sendiri, kalau misalkan kita mempunyai bidang nut seperti ini misalnya, itu kita sarankan harus memakai jarak minimal 5 mili. Minimal 5 mili. Karena apa? Karena pada proses penempulan itu agar tidak terjadi penutupan pada nut. Kalau kita melakukan kurang dari 5 atau misalnya 3 atau 4, maka nut itu akan tertutup dengan proses penempulan. Secara otomatis hasil dukonya itu tidak akan maksimal, proses hasil nutnya itu tidak akan terlihat dengan jelas, sehingga desain detail kita tidak akan terlihat bagus. Kedua, kita akan membahas tentang finishing HPL.
HPL sendiri itu berasal dari bahan PVC yang dipres sehingga menghasilkan motif-motif dan tekstur yang beragam. HPL sendiri banyak motif-motif yang bermotif kayu, bermotif stainless juga ada motif-motif batu. Nah, HPL itu biasa digunakan pada pintu furniture ataupun suatu panel gitu ya. Dan pada HPL ini terdapat yang istilah yang bernama yaitu etching. Etching adalah satu PVC juga yang biasanya kita gunakan untuk proses finishing di sisi-sisi finishing pintu. Jadi kalau misalnya saya membuat finishing pintu, untuk bagian B kita biasanya menggunakan etching, karena ketika kita menggunakan HPL dan ini juga HPL itu juga bisa, tapi nanti akan terjadi yang namanya proses tusir di bagian sudut. Akan terjadi proses tusir untuk menghilangkan sambungan-sambungan HPL yang tidak sempurna. Sedangkan kalau untuk proses etching kita tidak akan perlu memerlukan yang namanya proses tusir. Jadi selain praktis juga prosesnya bisa cepat sehingga bisa menghemat biaya. Sedangkan proses HPL sendiri ini sedangkan untuk bahan dari HPL sendiri itu mempunyai bahan yaitu berukuran 244 cm kali 122 cm, sehingga kalau kita menggunakan panel ataupun bahan yang bersisi yang besar itu kita terbatas ukuran dari HPL. Kalau misalnya kita mempunyai desain yang mempunyai papan panel yang besar, kita bisa menggunakan nut atau diisi dengan stainless dan sesuatu yang berbahan lain, sehingga akan memberikan desain atau detail yang baik. Finishing yang ketiga adalah Daikon sheet. Daikon sheet sebenarnya sama seperti HPL, dia mempunyai lembaran yang cukup besar, namun Daikon sheet ini mempunyai ukuran ketebalan yang sangat tipis, sehingga ketika kita memberikan bentuk-bentuk yang lengkung itu bisa dilengkung dengan R yang sangat kecil. Jadi kalau misalkan kita menggunakan meja bulat, itu bulatannya tidak terlalu besar, tidak apa-apa, karena elastisitas dari Daikon sheet itu sendiri juga seperti kertas gitu ya. Berbeda dengan HPL mempunyai ketebalan yang agak tebal sekitar 1 mili, sehingga ketika kita melingkar membentuk R itu harus mempunyai R yang lumayan besar agar tidak mematahkan HPL dan tidak membuka lem-lemnya dari HPL sendiri ke bahan tersebut. Meskipun Daikon sheet ini sangat lentur, tapi saya tidak menyarankan kita untuk mendesain desain klasik dengan menggunakan Daikon sheet, karena akan terjadi detail-detail yang tidak sempurna seperti
seperti ini misalnya, ada profil-profil. Kalau kita menggunakan decon sheet, maka bagian yang akan bermasalah adalah bagian profil ini, sehingga mempunyai perekatan yang tidak sempurna, menimbulkan detail-detail yang kurang bagus. Lalu selanjutnya kita akan membahas finishing yang keempat, yaitu adalah veneer. Veneer adalah termasuk finishing kayu yang di slash, yang diambil serat, yang diambil tekstur, dan diambil motifnya, sehingga dia mempunyai ketipisan yang cukup untuk bisa memberikan motif yang beragam dari kayu-kayu. Jadi veneer adalah kayu asli, berbeda dengan HPL. HPL merupakan laminate, HPL merupakan suatu kayak print. Itu dia dipasang ke bahan PVC, dan bahan itu ditempelkan pada bidang kita, yaitu bidang multiplex. Sedangkan veneer ini adalah dari kayu asli, memang agak mahal. Jadi veneer itu harganya cukup lumayan mahal, berbeda dengan HPL itu juga lumayan punya harga daripada decon sheet. Kalau kita mempunyai budget yang rendah, kita bisa menggunakan HPL. Tapi kalau budgetnya lebih rendah lagi, kita menggunakan decon sheet. Tapi untuk hasil yang maksimal dan mempunyai budget yang lebih, saya sarankan veneer adalah bahan yang terbaik untuk desain interior Anda. Lalu kelebihan dari veneer bisa dia mempunyai ukuran 10 cm lebih dan bisa di roll. Dia kelebihannya bisa diadu serat. Jadi kalau misalkan saya punya panel seperti ini, saya bisa menggunakan adu serat untuk veneer, tapi tidak bisa dilakukan oleh HPL. Lalu veneer itu sendiri adalah bahan mentah, itu juga akan di finish lagi, yaitu dengan melamik. Melamik adalah salah satu finishing yang kita akan bahas di sini. Melamik termasuk salah satu finishing kayu yang biasa digunakan untuk mebel-mebel yang kita ambil seratnya, warnanya, dan juga motif-motif dari kayu. Banyak sebenarnya finishing untuk kayu, termasuk pelitur, termasuk melamik, termasuk juga ada varnish. Itu juga salah satu cara untuk memfinishing kayu. Nah, melamik ini juga ada finishing untuk mempertegas warna-warna dari kayu. Jadi kalau misalnya kita setelah di veneer, kita bisa pakai melamik. Lalu ada juga resin, suatu resin itu juga untuk memberikan kesan, ada tebalan, ada lapisan tersendiri itu untuk memberikan kesan kayu. Lalu ada seperti timbulan plastik sebagai ketebalan, dan itu berwarna gloss yang sangat bagus. Dari sini kita akan belajar duko, bagaimana kita menggunakan duko, yaitu dengan dispray. Lalu yang harus dihindari adalah
nut-nut yang kecil, lalu HPL dengan keterbatasan ukurannya, lalu ada decon sheet dengan bahan yang murah, lalu ada juga veneer yang kita bisa dipakai dengan adu serat, lalu ada melamik yang bisa untuk finishing kayu solid atau mungkin finishing untuk veneer. Oke, mungkin kalau misalnya ada komentar atau tambahan, silakan komentar di bawah, subscribe and like.